Polemik kenaikan iuran BPJS terus bergulir. Masyarakat meminta agar pemerintah menunda kenaikan iuran serta mendesak untuk membenahi manajemen pelayanan BPJS agar masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang maksimal. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan presiden yang isinya menaikkan iuran BPJS bagi peserta pekerja, bukan penerima upah, dan peserta bukan pekerja. Munculnya peraturan yang direncanakan efektif berlaku April mendatang ini langsung menuai kontroversi. Komisi 9 DPR meminta pemerintah menunda berlakunya Perpres tersebut. Alasan DPR, kenaikan itu memberatkan rakyat. Lagi pula pelayanan kesehatan yang didapat masyarakat dari kepesertaannya di BPJS pun masih buruk. Banyak anggota masyarakat peserta BPJS yang belum mendapat pelayanan kesehatan yang maksimal. Ketua Komisi 9 DPR, Dede Yusuf, menyarankan BPJS memperbaiki dulu manajemennya. Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini mencontohkan, masih banyak warga peserta BPJS yang masuk dalam kategori mandiri tidak rutin membayar iurannya. Ini salah satu faktor yang membuat BPJS mengalami defisit, karena harus membayar klaim lebih besar dibanding premi yang diperoleh. Kelas 2-nya naik sekitar 20%, kelas 3-nya naik 30%. Kalau dari sisi itu mungkin nggak besar, tapi masalahnya ada hak rakyat yang seperti kayak diambil. Saya belum menggunakan, saya belum mendapat pelayanan yang baik, kok sudah naik? Nah, ini masalah psikologis. Jangan sampai nanti BPJS malah tidak dianggap, nggak usah ikut BPJS deh. Ini yang bahaya. Undang-undang akhirnya ibaratnya diabaikan oleh rakyat, ya kan? Jadi apa? Dengan yang ada ini, perbaiki dulu pelayanan. Soal belum baiknya manajemen BPJS juga disampaikan Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Wijayarta. Menurutnya, kenaikan iuran bukan solusi bagi perbaikan pelayanan. BPJS ini kan bukan evidence based tapi sistemnya top down. Ya. Top down di sini, saya bicara dengan Ketua Inasi Pijis Kesmik di Semarang karena beliau juga Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Karyadi di Semarang. Kalau yang sekarang ini BPJS ini sistem perhitungannya adalah sistem top down. Dari atas ke bawah. Ibarat orang membangun rumah kesehatan dari atapnya dulu, ya, bodinya belakangan. Ya. Nah, dia caranya mengumpulkan laporan keuangan, biaya produksi dan biaya operasional seluruh rumah sakit. Ya, dari situ rumah sakit swasta banyak yang tidak memberikan. Itu kan sama aja buka-bukaan, itu kan rahasia perusahaan. Ya. Kalau rumah sakit pemerintah tidak ada masalah. Dan akhirnya dengan ketika beradaan seperti ini, akhirnya kebanyakan yang dihitung adalah biaya produksi dan biaya operasional rumah sakit pemerintah. Biaya operasional rumah sakit pemerintah kan itu yang mendanai adalah APBN kalau rumah sakit yang ada hubungan dengan pusat, APBD adalah rumah sakit yang umum daerah. Ya. Jadi yang dihitung adalah biaya lebih banyak ke operasional. Bagaimana rumah sakit mau senyum? Bagaimana provider mau menerima keadaan seperti ini? Dan lucunya lagi, ngitungnya dengan seperti itu dan menentukan tarif preminya juga berdasarkan tebak manggis. Ya. Jadi misalkan sekarang ini kan Rp19.225 per kepala per bulan. Dan dengar-dengar ada yang minta 23.000, ada yang minta 27.000. Jadi kalau kosnya tidak dihitung secara benar, ya, akibatnya kayak sekarang ini. Ya. Bahkan sekarang itu pejabatnya ikut mengancam. Ya. Kalau tidak mau memberikan pelayanan BPJS, akan dicabut izinnya. Kejam sekali. Tapi dia tidak pernah introspeksi ke dalam. Namun Kepala Grup Komunikasi Publik BPJS, M. Iksan, membantah adanya salah urus manajemen di lembaganya. Menurutnya, saat ini kenaikan iuran adalah opsi untuk menyesuaikan premi yang diterima BPJS dengan biaya klaim kesehatan yang harus dibayarkan ke rumah sakit. Apalagi, jumlah peserta BPJS yang mendapat manfaat dari layanan kesehatan semakin besar. Dengan keluarnya Perpres nomor 19 tahun 2016, itu yang kita tegaskan tadi bahwasanya
kita juga BPJS Kesehatan meningkatkan secara kuantitas dan kualitas terhadap pelayanan kepada peserta. Peningkatan kuantitas dan kualitas tadi saya contohkan, ya kita berharap tentunya nanti ada rasionalisasi tarif, kemudian juga peningkatan jumlah vaskes yang tadi contohnya untuk vaskes tingkat pertama saat ini posisinya baru 19 ribuan, kita akan tingkatkan dengan kondisi ketersediaan supply set tadi sampai 30 ribuan. Dan juga kita akan meningkatkan secara kuantitas jumlah fasilitas tingkat lanjutan rumah sakit yang jumlahnya sudah sekitar 1.800-an menjadi 2.500-an. Kemudian juga kita akan meningkatkan kualitas pelayanan di mana kita melakukan pelayanan kesehatan yang berbasis kepada kinerja, komitmen kinerja, Paskes. Jadi tentu kita berharap dengan pelayanan kesehatan yang berbasis kinerja tadi, banyak hal-hal dari sisi kualitas pelayanan yang akan diterima peserta BPJS Kesehatan. Dia juga menyatakan tidak ada salah urus dalam manajemen. Sebagai bukti menurut audit, Badan Pemeriksa Keuangan BPJS ialah merupakan salah satu lembaga yang mendapat predikat audit wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangannya. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres 19 tahun 2016. Isi Perpres tersebut menaikkan iuran BPJS bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja. Menurut Perpres, iuran untuk pelayanan kelas 3 yang sebelumnya Rp25.500 menjadi Rp30.000. Sementara iuran kelas 2 menjadi Rp51.000 dan iuran pelayanan kelas 1 ialah Rp80.000. Pelayanannya dulu. Saya nanti akan panggil manajemen direksi BPJS mengenai kenaikan itu. Jadi ini saya mau lihat pelayanan dan saya lihat pelayanan baik. Saya sudah tanya ke pasien Ini yang gratis. yang digratiskan, yang gratis ya, ini bukan yang iuran ya, beda. Karena ini yang kelas 3, yang di instalasi gawat darurat tadi juga yang hampir 90% yang gratis. Menurut saya pelayanan baik, tapi sekali lagi ruangan kurang. DPR juga menyarankan agar pemerintah sebaiknya menunggu hasil rekomendasi Panja BPJS Kesehatan sebelum memutuskan untuk menaikkan premi iuran BPJS. Dari tim Panja sendiri, sejak lalu sudah menekankan agar yang ditingkatkan adalah pelayanan kesehatan bukannya premi. Jika memang ada defisit sebesar 6 triliun, hal tersebut harus dapat ditanggung oleh APBN dan tak seharusnya dibebankan ke masyarakat. Tim Panja berjanji, rekomendasi akan diberikan kepada pemerintah. Akan melaporkan kepada komisi rekomendasi apa yang akan diberikan kepada pemerintah. Karena sebetulnya Perpres ini sudah merupakan revisi yang ketiga kalau saya tidak salah, yang mana dalam revisi sebelumnya kami meminta agar jangan menaikkan premi terlebih dahulu sebelum hasil Panja BPJS. Karena dari Panja BPJS inilah kita bisa mengetahui sebetulnya titik masalah itu adanya di mana. Nah, opsi menaikkan premi itu adalah opsi yang paling terakhir. Pemerintah diminta mengkaji kembali rencana menaikkan iuran BPJS. Karena itu, iuran BPJS tidak perlu naik pada bulan April mendatang. Jika manajemen dan regulasi terkait BPJS belum diperbaiki, kenaikan iuran tidaklah menjamin pelayanan kesehatan yang lebih baik. BPJS merupakan harapan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Meski banyak yang sudah mendapat manfaat dari program ini, namun tidak bisa dipungkiri, kekecewaan masih menyelimuti para peserta BPJS karena pelayanan kesehatan yang belum maksimal. Pemerintah dan para pembuat kebijakan harus terus mengupayakan agar semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau.